Ustadz Abu Bakar Ba'asyir dianggap sebagai tokoh yang memungkinkan untuk mengganti Habib Rizik Syihab. Syaratnya itu yang tidak disetujui sama beliau. Salah satunya adalah menandatangani surat setia terhadap NKRI, setia terhadap Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mas Mansuri, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya, voice of voiceless. Sahabat sekalian, pada hari ini kita akan membahas beberapa hal yang sedang rame ya diperbincangkan, sedang banyak dibahas di media sosial, termasuk media-media mainstream ya, tentang salah satu tokoh yang beberapa hari lagi atau mungkin tanggal 8 nanti akan keluar dari tahanan ya. Salah satu tokoh ini kontroversi, tetapi beliau salah satu orang yang unik, konsisten, dan sangat layak untuk kita bahas di podcast Mas Mansuri dalam program Hot News. Menurut tempo.co, nasional.tempo.co yang dirilis 5 Januari hari ini ya, Selasa 10.25 tadi, dengan judul Abu Bakar Ba'asyir bebas, pengamat prediksi akan rebut masa ex FPI. Tempo.co Jakarta, pengamat terorisme Al-Haidar memperkirakan Abu Bakar Ba'asyir akan bertransformasi menjadi ulama oposisi yang radikal setelah bebas. Ba'asyir diketahui bakal bebas pada 8 Januari 2021. Abu Bakar Ba'asyir maksudnya ya, akan bertransformasi menjadi ulama oposisi yang radikal, tapi bersifat nasionalistik, humanis, dan inklusif, ujar Haidar saat dihubungi pada Selasa 5 Januari 2020. Ini maksudnya 5 Januari 2021 mungkin ya, salah ketik. Selain itu, Haidar melihat Ba'asyir akan merebut masa ex-front pembela Islam yang kehilangan induknya, Rizik Syihab, yang saat ini tengah mendekam di penjara. Hal itu lantaran Ba'asyir dinilai sebagai ulama yang populis, berkenan dan dengan masyarakat. Tergantung kepada keinginan massa Islam. Jika massa publik Islam menghendaki pemimpin radikal yang beroposisi kepada negara, maka dia akan menyesuaikan fakta-fakta dan tausiahnya agar sewarna dengan massa Islam yang nasionalis, humanis, dan inklusif, kata Haidar. Berdasarkan kasus terorisme, terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir akan bebas dari lapas Gunung Sindur pada 8 Januari 2021. Kepala Lembaga Permasyarakatan Gunung Sindur, Mujiarto, mengatakan Abu Bakar Ba'asyir akan bebas setelah selesai menjalani masa pidananya. Ba'asyir divonis bersalah dan penjara selama 15 tahun oleh hakim pada 2011. Ia terbukti menggerakkan orang dalam penggunaan dana untuk tindakan atau kegiatan tindak pidana terorisme. 15 tahun. Dapat masa pengurangan kurang lebih sekitar 55 bulan kalau tidak salah ya. Yang unik dari Ustadz Abu Bakar Ba'asyir sesungguhnya banyak tokoh atau netizen juga saya sempat membaca dan melihat kenapa kepulangannya atau bebasnya beliau dari tahanan ini mendapat perhatian publik. Ada apa sebenarnya? Nah, sesungguhnya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ini sempat menghebohkan publik gara-gara beberapa bulan yang lalu atau mungkin setahun ya, saya agak lupa, pernah dari negara memberikan bebas bersyarat. Syaratnya itu yang tidak disetujui sama beliau. Salah satunya adalah menandatangani surat setia terhadap NKRI, setia terhadap Pancasila,
dan tidak mengulangi lagi tindakan pidana. Nah, itu yang sesungguhnya kata Mahendra Datta, salah satu pengacara beliau, menyatakan bahwa beliau tidak mau menandatangani karena beliau tidak merasa pernah melakukan tindak pidana. Nah, itu beberapa hal yang menghebohkan publik sehingga sempat ramai dan sekarang cukup ramai diperbincangkan. Menurut analisa kita, ada juga beberapa sebab lain yang membuat sekarang jadi heboh. Salah satunya adalah yang tadi juga disampaikan oleh teman-teman di Tempo, bahwa Ustadz Abu Bakar Ba'asyir dianggap sebagai tokoh yang memungkinkan untuk mengganti Habib Rizik Syihab yang sekarang sedang dipenjara juga, walaupun sedang menjalani proses pra-peradilan ya, tetapi sekarang sedang vakum dalam mensosialisasikan apa pandangannya terhadap pemerintah. Nah, apakah beliau bisa menjadikan momentum untuk menggantikan Habib Rizik Syihab? Sesuai ulasan tadi yang saya baca, diasumsikan bahwa masa pendukung FPI atau ex-FPI itu akan mendorong beliau untuk mengeluarkan kritik-kritik terhadap pemerintah dengan cara-cara dakwah yang selalu ia jalani. Apakah itu terjadi kita belum tahu, tetapi ini yang bergulir ya, ini yang terus digembor-gemborkan, ini yang terus dibicarakan, didiskusikan. Beberapa kali sempat trending topik ya, dan saya rasa sangat memungkinkan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir itu salah satu Habib ya, salah satu kiai yang memiliki pondok di Solo, salah satu kiai yang memiliki cara pandang berbeda dengan kiai-kiai yang ada. Cara pandang berbedanya adalah melihat dan cukup keras ya, melihat salah satu isu itu dari sudut pandangnya. Nah, ini sesungguhnya yang diketahui. Maka sempat Pak JK menyatakan bahwa Islam ini membutuhkan tokoh yang tokoh agama yang bisa dijadikan leader gitu. Kalau Pak JK bilang begitu, karena Habib Rizik Syihab itu kayak apa ya, lilin di tengah kegelapan gitu. Jadi orang itu beranggapan mungkin oposisi di parlemen berkurang, maka oposisi jalanan jadi faktor ya, menjadi pilihan gitu. Nah, apapun yang terjadi, bagaimanapun juga beliau bebas murni ya. Ini sempat dinyatakan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Tidak bebas bersyarat, ini memang menjalani sepenuhnya murni, dan beliau di dalam tahanan menjalankan aturan yang ditetapkan oleh pihak tahanan, dan sekarang tanggal 8 ini akan bebas murni ya, dan keluarga hari ini sudah mulai menjemput. Termasuk pendukung-pendukungnya juga ada yang menyatakan siap menjemput. Kami berharap juga tetap menggunakan protokol kesehatan, tidak perlu rame-rame juga menjemput ya, saya pikir, karena takutnya nanti efeknya terhadap Ustadz Abu Bakar Ba'asyir itu sendiri. Karena biasanya kalau rame nanti kerumunan lagi, kena lagi ya, nanti kasihan beliau karena udah sepuh, beliau lahir di tanggal 17 Agustus tahun 1938 ya, usianya berapa ya sekarang ya, 80 lebih lah ya. Lahir di Jombang, tinggal di Solo ya, di kalau nggak salah Ngeruki gitu kalau nggak salah ya, salah satu pendiri pondok pesantren Islam Al Mukmin, dan pernah menjadi, saya nggak tahu apakah masih sampai sekarang, memimpin Majelis Mujahidin Indonesia, dan sempat lari ke Malaysia
pada saat beberapa saat lalu ya, waktu ada serangan-serangan teroris itu waktu itu. Nah, banyak beredar di media sosial bahwa polisi sendiri akan mengawasi, menggunakan intelijen ya untuk mengawasi gerak beliau. Tapi saya rasa beliau sudah sepuh ya, beliau akan berdakwah di lingkungan pondok lah saya rasa, karena umurnya juga sudah begitu. Tapi namanya aktivis ya, sampai hembusan nafas terakhir biasanya sih nggak berhenti menyampaikan pandangan-pandangannya. Semoga Ustadz Abu Bakar Ba'asyir sehat dan kembali menjalani rutinitas di pondok pesantren, mengajak orang ke amar ma'ruf nahi munkar, dan kita semua bisa mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang sudah ada. Dan yang paling penting adalah kita tetap menjaga protokol kesehatan ya, karena apapun kontroversi yang terjadi, apapun pandangan orang tentang Abu Bakar Ba'asyir, apapun pandangan orang tentang pemerintah terhadap Abu Bakar Ba'asyir, itu urusan masing-masing. Yang penting posisi hukum sudah ditetapkan, beliau sudah menjalani, proses hukum juga sudah dilalui, beliau juga berhak beraktivitas sebagaimana mestinya. Kita doakan aja semoga beliau sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan karena COVID ini berbahaya. 3M ya, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Itu hal minim yang perubahan yang harus kita lakukan. Tetap bersama kami di podcast Mas Mansuri, karena podcast ini milik publik, maka dia harus menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, harus menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya. Voice of voiceless. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.